Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rafifah dari kelas 10 MIPA 5. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Bagaimana sih sistem pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia? Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita simak video ini dengan seksama. Pemerintahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia berdiri pada 16 Januari 929 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia dipimpin oleh beberapa penguasa besar. 3 di antaranya yaitu Abdurrahman yang berkuasa pada 931 Masehi sampai 961 Masehi, Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai dengan 976 Masehi, dan Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Pada periode pemerintahan 3 penguasa inilah, dinasti Umayyah di kawasan Andalusia mengalami perkembangan yang sangat besar di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan kebudayaan. Sebagai bukti besarnya kekuasaan dinasti Umayyah pada saat itu adalah didirikannya bangunan-bangunan yang megah yang melengkapi keindahan di kawasan tersebut. Salah satunya adalah Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Dan bagaimana ya sistem pemerintahan Bani Umayyah di Andalusia? Sistem pemerintahan yang digunakan oleh dinasti Bani Umayyah pada saat itu adalah sistem monarki absolut atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, yang pemimpin negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Pemimpin negara itu dipilih secara turun-temurun tanpa adanya permusyawaratan di dalamnya ataupun pemungutan suara. Nah, ada satu faktor yang paling menonjol yang menyebabkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu faktor terbentuknya dinasti Umayyah pada saat itu dilatar belakangi dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian diangkatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Siapa saja sih khalifah yang memimpin pada dinasti Daulah Umayyah pada saat itu? Ada 14 khalifah yang memimpin dinasti Daulah Bani Umayyah pada saat itu. Yang pertama ada Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yang kedua ada Yazid ibnu Muawiyah, yang ketiga ada Muawiyah ibnu Yazid, yang keempat ada Marwan ibnu Al-Hakam, yang kelima ada Abdul Malik ibnu Marwan, yang keenam ada Al-Walid ibnu Abdul Malik, yang ketujuh ada Sulaiman ibnu Abdul Malik, yang kedelapan ada Umar ibnu Abdul Aziz, yang kesembilan ada Yazid ibnu Abdul Malik, ke-10 ada Hisham ibnu Abdul Malik, 11 ada Walid ibnu Yazid, yang ke-12 ada Yazid ibnu Walid, yang ke-13 ada Ibrahim ibnu Walid, dan yang terakhir yang ke-14 ada Marwan ibnu Muhammad. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang perekonomian pada masa Bani Umayyah. Adapun kebijakannya adalah dalam pengelolaan dana jizyah. Umar menerapkan pengurangan beban jizyah atas pengikut agama Kristen. Umar juga menerapkan kebijakan pengelolaan lahan mati, memberikan konsep penyuburan tanah hingga penanaman pohon, mendirikan bangunan, serta membangun konsep kerjasama yang baik. Terdapat beberapa kemajuan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di antaranya yang pertama, terdapat penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Kemudian adanya pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Kemudian ada perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Kemudian adanya pembangunan rumah sakit bagi para penderita kusta. Dan yang terakhir terdapat pengumpulan hadis. Untuk pembahasan yang terakhir, saya akan menyebutkan beberapa ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Khalifah Bani Umayyah. Yang pertama ada ilmu agama, yang kedua ada ilmu bahasa, yang ketiga ada ilmu filsafat, yang keempat ada ilmu kedokteran, yang kelima ada ilmu kimia, yang keenam ada ilmu fisika, yang ketujuh ada ilmu astronomi, dan yang kedelapan ada ilmu sejarah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam segi apapun. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.